Menjadi orang tua adalah peran yang penuh tantangan, di mana tidak ada panduan pasti untuk sukses. Namun, terkadang tanpa disadari, pola asuh yang salah dapat mempengaruhi perkembangan anak secara negatif. Mari kita bahas kesalahan umum dalam pola asuh orang tua, dengan harapan kita dapat belajar darinya dan menjadi orang tua yang lebih baik. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Kurangnya komunikasi terbuka. Orang tua seringkali tidak memberikan ruang bagi anak untuk berbicara secara terbuka atau merasa didengar. Contohnya, seorang anak merasa tidak nyaman untuk berbicara kepada orang tuanya tentang masalah pribadinya atau perasaannya. Dan akibatnya, anak mungkin merasa tidak dihargai atau tidak aman untuk berbagi perasaan atau masalah dengan orang tua. Ini dapat mengarahkan ketidaknyamanan dalam hubungan antara orang tua dan anak, dan potensi penumpukan masalah yang tidak terungkap. Penggunaan hukuman yang tidak tepat. Orang tua cenderung menggunakan hukuman yang keras atau tidak sesuai dengan tingkat pelanggaran. Contohnya, menghukum anak dengan cara membatasi akses ke hobi atau kegiatan yang mereka sukai untuk kesalahan kecil. Dan akibat dari penggunaan hukuman yang tidak sesuai dapat menyebabkan rasa ketidakadilan dan ketidakpercayaan pada otoritas orang tua. Anak mungkin belajar untuk menghindari tanggung jawab daripada memperbaiki perilaku, atau bahkan mengalami masalah emosional seperti rasa marah atau frustasi yang tertekan. Kurangnya konsistensi dalam aturan dan disiplin. Aturan yang tidak konsisten atau berubah-ubah dapat membingungkan anak dan mengurangi efektivitas disiplin. Contohnya, seorang anak mungkin tidak mengerti mengapa suatu aturan ditetapkan kadang-kadang dan diabaikan pada saat lain. Dan akibatnya, anak mungkin merasa bingung tentang apa yang diharapkan dari mereka. Kurangnya konsistensi dapat mengurangi efektivitas disiplin dan mengganggu perkembangan kemandirian dan tanggung jawab anak. Membandingkan anak dengan orang lain. Membandingkan anak dengan saudara kandung, teman, atau anak-anak lain dapat merusak harga diri dan kepercayaan diri mereka. Misalnya, mengatakan kepada anak, "Kenapa kamu tidak seperti adikmu yang selalu juara kelas?" Akibat dari membandingkan anak dengan orang lain dapat merusak harga diri dan mengurangi rasa percaya diri mereka. Anak mungkin merasa tidak mampu atau tidak berharga, yang dapat menghambat perkembangan potensi mereka. Menekan ekspresi emosi anak. Mengabaikan atau menekan ekspresi emosi anak dapat membuat mereka merasa tidak didengar atau tidak dihargai. Misalnya, menegur anak karena menangis atau marah tanpa mencoba memahami apa yang mereka rasakan. Dan akibatnya, anak mungkin belajar untuk menekan atau menyembunyikan emosi mereka, yang dapat mengganggu perkembangan keterampilan sosial dan kemampuan untuk mengatasi konflik. Ini juga dapat menyebabkan masalah kesehatan mental, seperti kecemasan atau depresi. Mengabaikan kebutuhan emosional anak. Kesalahan yang sering dilakukan orang tua adalah mereka hanya fokus pada kebutuhan fisik dan akademik anak, tanpa memperhatikan kebutuhan emosional mereka. Mengabaikan perasaan cemas atau kesepian anak saat mereka mulai bersekolah di sekolah yang baru. Akibatnya,
Anak mungkin merasa tidak dihargai atau tidak didengar, yang dapat mempengaruhi hubungan orang tua dan anak dan kesejahteraan emosional mereka. Kurangnya dukungan emosional dapat menyebabkan rasa kesepian, cemas, atau depresi pada anak. Mengharapkan terlalu banyak dari anak. Menetapkan harapan yang tidak realistis atau terlalu tinggi dapat menyebabkan tekanan berlebihan pada anak. Mengharapkan anak untuk selalu mendapat nilai sempurna di sekolah tanpa memperhitungkan kemampuan dan minat anak. Dan akibat pada anak mungkin merasa tertekan atau terbebani oleh harapan yang tidak realistis, yang dapat mengurangi motivasi dan kepercayaan diri mereka. Hal ini juga dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang berlebihan pada anak. Kurangnya perhatian dan kepedulian. Tidak memberikan perhatian yang cukup kepada anak dapat membuat mereka merasa tidak dicintai atau diabaikan. Contohnya, orang tua sibuk dengan pekerjaan atau urusan pribadi, sehingga tidak memiliki waktu berkualitas dengan anak. Akibatnya, anak mungkin merasa tidak dicintai atau diabaikan, yang dapat menyebabkan perasaan kesepian atau kurangnya kepercayaan diri. Kurangnya hubungan yang kuat antara orang tua dan anak juga dapat mengganggu perkembangan koneksi emosional yang sehat. Menyalahkan dan mengkritik anak secara terus-menerus. Menyalahkan atau mengkritik anak secara berlebihan dapat merusak harga diri dan memperburuk hubungan orang tua dan anak. Misalnya, mengatakan kepada anak, "Kamu itu selalu salah," tanpa memberikan pujian atau dukungan. Dan akibatnya, anak mungkin mengalami penurunan harga diri dan kepercayaan diri, serta kurangnya motivasi untuk berusaha lebih baik. Hal ini juga dapat menyebabkan konflik dalam hubungan orang tua anak dan mengganggu perkembangan kepercayaan diri anak. Mengontrol terlalu ketat. Kesalahan yang sering dilakukan orang tua adalah memiliki kontrol yang berlebihan atas setiap aspek kehidupan anak, dapat menghambat perkembangan kepribadian dan otonomi mereka. Apabila orang tua memantau setiap langkah dan kegiatan anak tanpa memberi mereka ruang untuk mandiri, akibatnya adalah anak mungkin merasa terkekang atau tidak memiliki ruang untuk berekspresi atau mengembangkan identitas mereka sendiri. Hal ini dapat menghambat perkembangan otonomi dan kemandirian anak serta menyebabkan rasa frustasi atau perlawanan. Tidak memberikan contoh yang baik. Orang tua tidak memberikan contoh yang baik dalam hal perilaku, komunikasi, atau penyelesaian konflik. Dapat membuat anak bingung tentang norma-norma yang benar. Misalnya, dalam menggunakan bahasa kasar atau menunjukkan kemarahan secara terbuka di depan anak. Akibatnya, anak mungkin meniru perilaku negatif atau tidak sehat yang ditunjukkan oleh orang tua, yang dapat mempengaruhi perkembangan nilai-nilai dan norma sosial mereka. Hal ini dapat mengganggu hubungan orang tua dan anak dan menyebabkan konflik dalam keluarga. Tidak mendengarkan atau mempertimbangkan pendapat anak. Kesalahan orang tua biasanya tidak melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan atau tidak menghargai pendapat mereka. Dapat membuat mereka merasa tidak dihargai. Contohnya, mengabaikan pendapat anak tentang kegiatan ekstrakurikuler yang mereka minati atau tempat hiburan keluarga. Akibatnya, anak mungkin merasa tidak dihargai atau tidak memiliki otonomi
yang dapat mengurangi rasa percaya diri dan motivasi untuk berpartisipasi dalam keputusan keluarga. Kurangnya penghargaan terhadap pendapat anak juga dapat menghambat perkembangan keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah mereka. Jadi orang tua merupakan perjalanan yang penuh dengan tantangan dan pembelajaran. Dengan menghindari kesalahan-kesalahan pola asuh yang umum, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang sehat bagi anak-anak kita. Marilah kita selalu berusaha menjadi orang tua yang lebih baik setiap hari. Karena anak-anak kita adalah cermin dari apa yang kita tunjukkan kepada mereka. Sebagai orang tua, kita tidaklah sempurna, tetapi kita dapat selalu belajar untuk menjadi lebih baik setiap harinya.